Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kami ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Dan terus semangat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kompetensi keperawatan. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan bahas tentang rangkuman isi e-book kita, yaitu benar-benar kompeten. Ini edisi yang pertama yang kita keluarkan. Oke teman-teman semua, sedikit gambaran bahwa e-book ini kita buat berdasarkan blueprint ataupun kisi-kisi yang beredar ya. Dan ini juga kita rangkum menjadi suatu yang mudah dibaca atau mudah dipelajari, teman-teman. Nanti ini akan kita gali sedikit ya isi dari e-book kita ini. Oke, langsung saja kita tonton ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ada blueprint uji kompetensi perawat ya. Blueprint kisi-kisi. Nah ini kita sebenarnya udah dibahas teman-teman di bagian video kita, yaitu di ini, kenali dasar hukum sebelum latihan soal. Nanti teman-teman silahkan bisa buka kembali YouTube kita ya. Ini seputar membahas kisi-kisi ataupun blueprint dari uji kompetensi perawat. Oke teman-teman semua, nah ini teman-teman mungkin yang belum nonton video kita yang tadi ya, sedikit penjelasan bahwa di blueprint atau kisi-kisi ini dibagi menjadi 7 tinjauan ya, 7 aspek atau komponen dalam mempermudah kita untuk mempelajari atau mempersiapkan uji kompetensi ya. Nah ini ada area kompetensi, domain ya, keilmuan, proses keperawatan, upaya kesehatan, kebutuhan dasar, dan juga sistem tubuh. Teman-teman, kita tidak akan membahas ini, kita akan membahas tentang sesuai dengan keilmuan saja ya teman-teman. Ini yang mudah kita preteli ya. Yang pertama itu tentang KMB ya, keperawatan medikal bedah. Nah teman-teman, ini keperawatan medikal bedah ini salah satu atau satu-satunya ya, satu-satunya bidang ilmu yang soalnya terbanyak. Itu sampai 25 hingga 37%. Atau kalau kita bisa perinci ya, dari 180 soal itu sekitar 45 sampai 67 soal teman-teman yang keluar gitu. Oke, ya. Nah, ini apa saja isinya? Sebenarnya isinya tentang ini ya, tentang aspek-aspek ini ya. Tetapi mungkin jika kita berpedoman pada ini mungkin agak lebih bingung ya teman-teman. Nah ini kita sedikit kita preteli ya, sedikit kita bagi-bagikan itu tentang apa saja gitu di KMB ya, agar kita lebih paham itu. Yang sering keluar itu contohnya seperti yang pertama itu tentang analisa gas darah. Nah ini kayaknya sering muncul sekali ya teman-teman di soal-soal uji kompetensi. Ini ada yang mengklasifikasikannya di keperawatan medikal bedah, ada pula di keperawatan gawat darurat ya. Tapi ini harus satu wajib teman-teman pelajari ya, tuh tentang analisa gas darah. Terutama bagian interpretasi datanya, seperti ada asidosis ataupun alkalosis, kemudian ada juga metabolik atau respiratorik, ada juga kompensasi ya, terkompensasi ataupun tidak terkompensasi. Itu teman-teman harus wajib dipelajari lagi ya. Ini pasti sudah teman-teman terima ya. Kemudian ada terapi oksigen teman-teman. Nah terapi oksigen ini apa ya yang biasa keluar itu biasanya tentang alatnya, alat yang digunakan pada pasien X itu apa, ataupun alirannya berapa ya, berapa persen. Atau juga bisa terapi oksigen itu tentang prosedurnya teman-teman, atau SOP-nya ya, urutannya itu dalam memberikan terapi oksigen seperti apa.
terapi oksigen. Kemudian ada nebulisasi, Shuxen, terus ada fisioterapi dada, batuk efektif, WSD, tracheostomi, EKG, pemasangan infus, ya, NGT, kolostomi, hukna, kemudian ada kateter urin, perawatan luka, ini ada ROM, kemudian ada transfusi darah, ada rampelitis atau uji tourniquet, ya, ini pada pasien DBD biasanya, ya. Ini biasanya seputar apa ya, seputar indikasi ataupun seputar SOP, ya. Kemudian ada pemberian obat tetes mata, pemberian obat tetes telinga, ada visus mata. Ini juga teman-teman harus dipelajari ulang, ya. Visus mata itu tentang nilainya berapa, gitu, ya. Ataupun ya nilainya berapa per berapa biasanya, gitu. Kemudian ada tes Garputala. Ini masuk ke tuli apa, ya, ataukah normal, ya. Ini dalam pemeriksaan tes Garputala, ataupun jenis pemeriksaannya itu pemeriksaan apa. Kemudian ada penggunaan Crook, ada 12 saraf kranial. Nah, ini teman-teman juga wajib dipelajari, ya. 12 saraf kranial ini bisa mungkin tentang saraf kranial keberapa, itu namanya apa, atau fungsinya sebagai apa, gitu, ya. Kemudian ada fraktur, teman-teman. Nah, ini fraktur juga sering keluar, ya. Fraktur, jenis fraktur terutama. Jenis-jenis fraktur itu atau ciri-ciri fraktur nanti masuknya ke klasifikasi fraktur apa, ya. Kemudian ada macam-macam posisi pasien, ya, semivolar dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada pemeriksaan fisik, IPPA, kemudian ada regio tubuh, ada prediksi penyakit yang akan keluar di UKOM. Nah, ini sebagian kecil, ya, sebagian kecil yang sekiranya sering muncul di UKOM, di stase ataupun di keilmuan keperawatan medikal bedah. Prediksi penyakit yang keluar itu yang biasanya yang sedang up to date, ya. Teman-teman cari 10 penyakit ataupun 5 penyakit terbesar yang terjadi, biasanya yang sering terjadi di Indonesia 5 tahun ke belakang ataupun 10 tahun ke belakang. Oke, selanjutnya yaitu keperawatan maternitas. Nah, ini sekitar 8-14%, teman-teman. Ya, totalnya sekitar 14-26 soal, ya. Apa saja? Nah, ini kalau gampangnya, kalau kita itu mengklasifikasinya ada 4, teman-teman. 4 manusia, jenis manusia itu. Manusia remaja atau wanita usia subur, ya, yang belum menikah, kemudian ada wanita yang sudah menikah dan hamil, kemudian ada sedang persalinan dan juga sedang masa nifas. Ini mudahnya seperti itu, teman-teman, ya. Dan teman-teman silakan kaji lagi atau pelajari lagi materi-materi seputar menstruasi, ya, jenis-jenisnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian ada tentang kehamilan, ya. Kehamilan itu ya yang biasanya sering keluar itu tentang apa, gitu, ya. Kemudian persalinan, ya, persalinan, proses persalinan itu, dalam proses itu apa saja yang dilewati oleh ibu saat mengalami persalinan, dan juga apa yang dilakukan perawat, ya, saat menghadapi pasien yang sedang mengalami persalinan. Kemudian ada masa nifas. Masa nifas itu masa yang setelah bayi plasenta lahir, ya, itu masa nifas. Nah, itu biasanya apa saja yang terjadi? Biasanya ada juga yang jenis-jenis darah, ya, darah nifas, itu teman-teman juga harus kaji lagi itu. Kemudian selain ini, teman-teman juga perlu pelajari tentang pendidikan kesehatan, ya. Pendidikan kesehatan di masa ini, di masa keempat, masa wanita ini, ya, ada masa menstruasi, mungkin pendidikan kesehatannya seperti apa. Kemudian masa kehamilan, masa persalinan, dan juga masa nifas. Ya, ini sedikit gambaran tentang keilmuan di sistem maternitas ini, ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini tentang keperawatan anak. Ya, keperawatan anak juga sama seperti maternitas.
Itu sekitar 14 sampai 26 soal ya teman-teman. Nah, ini apa saja? Yang sering muncul itu pasti Apgar Score. Ini Apgar Score itu teman-teman wajib pelajari itu, ya. Wajib pelajari baik itu nilai-nilainya, ya, skor-skornya ataupun interpretasi dari skornya. Apakah ini masuk asfiksia ringankah, beratkah, gitu, sedang, ya itu teman-teman harus pelajari lagi. Apgar Score. Kemudian ada refleks primitif. Nah, refleks primitif itu refleks yang bayi baru lahir ya biasanya. Contohnya itu seperti refleks sucking, moro, terus ada Babinski ya. Nah, itu teman-teman harus pelajari itu. Ya, pertama ciri-cirinya seperti apa. Ya. Kemudian ada juga tumbang ya, tumbuh kembang. Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan ini biasanya ada juga bagian hitungan ya, terutama berat badan idealnya, kemudian usianya, ada juga tentang status gizi. Nah, ini teman-teman harus pelajari lagi, lingkar kepala dan juga ada mekanisme panas. Kemudian ada perkembangan, itu aspek perkembangan. Nah, ini ya aspek perkembangan di bagian yang 4 itu ya teman-teman, yang motorik halus, motorik kasar, kemudian ada kemampuan berbicara dan juga sosialisasi. Ini teman-teman harus pelajari lagi. Kemudian deteksi dini penyimpangan ya. Ini baik Denver maupun DDST ya, teman-teman juga harus mempelajari ini. Mungkin pada usia berapakah anak bisa apa? Misalkan bisa mengangkat kepala, apakah dia mengalami penyimpangan atau tidak. Nah, ini teman-teman harus pelajari lagi ya, mendeteksi apakah ada penyimpangan. Ini deteksi dini. Oke, kemudian ada juga imunisasi. Imunisasi ini sering sekali keluar teman-teman. Ya, imunisasi apa aja? Imunisasi ini ya terutama usia berapakah? Misalkan ada usia berapakah atau usia berapakah anak sudah mendapatkan imunisasi ini, atau pada usia sekian anak sudah harus dapat imunisasi apa saja gitu ya. Kemudian lokasi pemberiannya, nah itu juga harus teman-teman hafal ya, harus teman-teman hafal imunisasi ini, dan ini juga nanti kepake ya setelah teman-teman lulus dan kerja ya, pasti kepake ya. Kemudian ada terapi bermain. Terapi bermain ini ya sebagai upaya dalam hospitalisasi, mengatasi hospitalisasi anak di rumah sakit ya. Ini baik teman-teman harus pelajari itu baik isinya maupun karakteristik sosial ini. Dan teman-teman searching ataupun teman-teman buka buku lagi pasti ada ya tentang isinya ataupun karakter sosialnya itu. Kemudian selanjutnya ada MTBS ya. MTBS dan juga MTBM. Nah, ini silakan teman-teman cari ya, apa itu MTBS, apa itu MTBM ya. Silakan teman cari itu, dan nanti di situ mempelajari tentang apa saja, pasti tentang ya balita sakit, dan juga ini ada tentang bayi muda ya, balita muda. Nah, itu biasanya yang terjadi apa, kemudian solusinya atau tata laksananya seperti apa, itu teman-teman silakan baca ya. Kemudian ada metode Kanguru. Nah, ini metode Kanguru ini biasanya kepake untuk pasien-pasien bayi baru lahir ya, terutama prematur ataupun bayi dengan berat lahir rendah. Ini biasanya metode Kanguru ini digunakan ya, dan digunakan itu juga pada soalnya seperti itu ya, pada bayi baru lahir ataupun pada bayi prematur yang berat badannya itu rendah. Kemudian ada prediksi penyakit yang akan keluar di UKOM. Ini juga pernah kita upload ya di IG kita ya, tentang prediksi penyakit yang akan keluar di UKOM. Terus sedikit banyaknya itu kalau anak misalkan tentang diare, tentang pneumonia, terus ada demam berdarah ya. Nah, itu teman-teman silakan pelajari lagi tentang itu, dan juga ciri-cirinya seperti apa dan askepnya seperti apa, teman-teman pelajari itu.
Oke, selanjutnya yaitu tentang keperawatan jiwa, teman-teman. Perawatan jiwa yang kayaknya paling asik buat dipelajari, teman-teman. Ya, ini juga sama. Jumlah soalnya sekitar 14 sampai 26 soal ya. Ini di dalam buku kita ya, di e-book kita itu kita akan bahas itu ya, sudah dibahas itu tentang seputar gangguan jiwa ya, pengertiannya dan lain sebagainya ya. Kemudian ada komunikasi terapeutik. Nah, ini komunikasi terapeutik ini wajib teman-teman pelajari lagi ya, tentang komunikasi terapeutik di keperawatan jiwa ya. Itu komunikasi terutama bagian step-stepnya ya. Step-stepnya komunikasi terapeutik kepada pasiennya, oleh perawat kepada pasiennya. Saat berkomunikasinya itu nanti apa saja, misalkan di praorientasi, orientasi ya, implementasinya dan juga evaluasinya, nanti teman-teman silakan pelajari lagi tentang itu. Kemudian ada mekanisme pertahanan ego. Ya, ini ada juga bagian-bagiannya teman-teman, silakan teman-teman juga cari itu. Kemudian ada teori kehilangan, kematian dan berduka. Ya, terutama tahapan berduka ini teman-teman silakan pelajari lagi itu. Ya, biasanya sering muncul sekali itu tentang tahapan berduka. Kemudian ada jenis waham, jenis halusinasi, fase halusinasi, kemudian ada juga obat antipsikotik. Ini kita hanya sedikit saja membahas tentang obat antipsikotik ya. Kemudian ada juga masalah keperawatan jiwa. Ya, masalah keperawatan jiwa itu baik gangguan pada konsep diri maupun psikososial maupun ini di gangguan jiwanya. Itu kita bahas di e-book ini ya teman-teman. Dan teman-teman itu harus cari ya, bagaimana atau apa saja gangguan jiwa, gangguan pada konsep diri, apa saja masalah gangguan pada psikososial, apa saja masalah keperawatan jiwa pada gangguan jiwa ya. Teman-teman wajib cari itu, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu tentang keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga juga sama ya dengan jiwa tadi. Jumlah soalnya sekitar 14 sampai 26 soal. Apa saja ya? Kalau di e-book kita jelasin tentang definisinya, tipe keluarga. Kemudian ada fungsi keluarga, tahap dan tugas perkembangan, tingkat kesejahteraan keluarga ya. Peran dan fungsi perawat di dalam keperawatan keluarga tentunya. Kemudian pengkajian, diagnosa keperawatan, prioritas, masalah, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini keperawatan keluarga ya. Keperawatan keluarga biasanya yang identiknya itu di diagnosa keperawatan. Nah, ini terutama ini ya teman-teman. Silakan teman-teman cari lagi perbedaannya dengan sistem-sistem atau keilmuan yang lain. Oke, lanjut ke keperawatan gerontik atau lansia. Ini sedikit ya teman-teman, jumlah soalnya sekitar 5 sampai 17 soal ya, karena 3 sampai 9% dari 180 soal. Apa saja? Kalau di e-book kita membahas seputar lansia ya. Kemudian ada pengkajian. Nah, ini pengkajian juga sering muncul itu tentang index card, Bartle Index, SPMSQ ya, MMSE dan juga GDS. Ya, ini silakan teman-teman cari apa itu. Itu silakan teman-teman cari itu, oke? Kemudian lanjut yaitu tentang masalah kesehatan lansia. Kemudian ada kegiatan lansia, ada posyandu lansia, ada tentang panti perda. Ini yang sesuai dengan yang sering beredar ya. Yang sering beredar soal-soal tentang uji kompetensi perawat, khususnya di gerontik. Kemudian selanjutnya yaitu tentang manajemen keperawatan. Ini juga sama seperti gerontik, soalnya tidak banyak, sekitar 5 sampai 17 soal. Tapi tidak banyak tetapi menentukan ya, teman-teman. Oke, yang pertama itu tentang seputar MANKA ya, manajemen keperawatan. Kemudian ada modal asuhan keperawatan, ini profesional ya. Kemudian ada tingkat ketergantungan pasien, kemudian ada manajemen konflik, ada patient safety, ada timbang terima, ronde keperawatan, sentralisasi obat, ada supervisi dan delegasi, ada discharge planning, ada indikator pelayanan di rumah sakit, dan juga ada dokumentasi keperawatan. Ini silakan teman-teman cari ya.
cari apa itu model asuhan keperawatan profesional ya. Cari teman-teman, banyak ya teman-teman di Google, banyak sekali teman-teman bisa mengeksplor ya tentang bagian-bagian ini apa saja. Oke, kemudian ada keperawatan gawat darurat. Ini sama seperti gerontik dan manajemen ya, soalnya 5-17 tidak banyak tapi menentukan kelulusan teman-teman. Oke, apa saja kalau di kita ya, Biners itu hanya menyusun 3 ini, yaitu triase, initial assessment, dan juga rule of 9. Nah, ini adalah mungkin sebagian kecil ya yang sering keluar di keperawatan gawat darurat. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu keperawatan komunitas. Oke, ini juga sama. Soalnya tidak banyak, 5-17 soal tetapi menentukan ya. Jadi tidak boleh teman-teman menyepelekan yang ini yang jumlah soalnya sedikit ya. Tetap harus dieksplorasi, harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Apa saja di keperawatan komunitas? Ada seputar komunitas, kemudian ada pengkajian, ya, metode pengumpulan data, pengorganisasian data, kemudian ada analisa data atau scoring, ada juga diagnosa keperawatan komunitas. Ini biasanya ciri khas banget ya, yang berbeda dengan keilmuan yang lain gitu ya. Komunitas dan keluarga itu biasanya. Kemudian ada implementasi, ada peran perawat komunitas. Itu teman-teman harus pelajari ini. Dan insya Allah ini materi-materi yang sekiranya sebagian besar keluar di uji kompetensi. Ya. Oke, nah ini trik belajar super kompeten dari Biners. Yang pertama, nah teman-teman ini kebanyakan soal ya, kalau menurut kita ini kebanyakan soal yang keluar itu adalah lebih ke kasus, ya, lebih ke kasus atau lebih menampilkan peran, ya, menampilkan peran orang yang lagi sakit dengan usia sekian dan dengan kondisi sekian harus bagaimana, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini teman-teman harus pelajari ulang tentang penyakit terbanyak apa saja setiap sistem ya. Kemudian ingat-ingat ciri khasnya itu apa. Oke. Yang ketiga itu tentang asuhan keperawatan ya, baik dari pengkajian sampai evaluasi dan juga pendokumentasian, teman-teman harus pelajari lagi itu. Oke. Karena tidak jauh-jauh dari ASKEP ya teman-teman, terutama teman-teman misalkan D3 ya, pelajari tentang pengkajian dasarnya tuh. Kemudian teman-teman dari nurse itu pengkajian lanjutannya ya, biasanya sampai pemeriksaan penunjang. Teman-teman harus pelajari itu. Kemudian masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan itu juga harus teman-teman pelajari lagi. Ya. Analisa datanya juga. Kemudian rencana tindakan. Ya, baik tujuannya maupun rasional tindakannya seperti apa. Termasuk PNKes juga teman-teman harus pelajari lagi itu. Ya, diagnosa keperawatan, implementasi dan evaluasinya juga. Kemudian terakhir pendokumentasiannya. Selain mempelajari ASKEP tentang penyakit, teman-teman juga harus pelajari dasarnya juga. Ya, secara teorinya juga, ya, pengkajian seperti apa, pemeriksaan fisik seperti apa, pemeriksaan penunjang seperti apa, terus masalah keperawatan seperti apa, ya. Diagnosis keperawatan seperti apa, rencananya seperti apa, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Secara teorinya, teman-teman juga harus pelajari itu ya. Oke, nah ini SOP. SOP itu tindakan, biasanya yang ditanyakan itu tindakan selanjutnya. Oke. Kemudian nilai normal. Ini teman-teman harus cari ya. Harus cari juga nilai-nilai normal dari data lab-nya. Tuh, harus tahu teman-teman. Kemudian manajemen keperawatannya, ini biasanya kebanyakannya itu hafalan teori ya. Oke, selanjutnya, nah ini karena kita saat ini berada dalam kondisi ya masa-masa pandemi COVID ya, teman-teman juga harus searching atau harus ya kaji lagi tentang seputar COVID ya. Barangkali mungkin yang akan ditampilkan mungkin ada juga yang tentang membahas tentang COVID. Oke. Kemudian, nah ini
pasti tidak ketinggalan tentang prinsip etik. Ya, prinsip etika keperawatan teman-teman harus pelajari itu. Karena dulu pas saya ujian pun prinsip etik itu sering atau kayaknya kebanyakan itu tentang prinsip etik, ya. Prinsip etik atau etika keperawatan di seluruh sistem. Teman-teman coba searching itu ataupun buka buku-bukunya lagi tentang prinsip etika keperawatan, ya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini screenshotan dari e-book kita, ya. Silakan teman-teman lihatnya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini, kita buat berdasarkan kenyamanan kita dalam membaca, ya. Nah, ini, oke, lanjut, ya. Nah, oke teman-teman, ini cukup sekian dulu, ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua apa yang telah kita jelaskan, dan kita doakan teman-teman cukup satu kali saja ujian dan itu langsung lulusnya sangat super kompeten, ya. Semoga teman-teman tidak patah semangat dan terus belajar menuntut ilmu dan mencari ilmu itu tanpa tiada batas, teman-teman. Oke, dan semangat untuk sukses, ya. Sayangi waktu teman-teman saat ini dan pelajari apa yang teman-teman sekiranya saya kurang di bagian ini, gitu. Teman harus pelajari itu, oke? Oke teman-teman, sekian dari kita, semoga bermanfaat dan barokah bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi semangat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Salam sukses dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.